sayakunu fi akhiriz zaman. Di riwayat lain, satakunu fi akhiri ummati dajjaluna kadzabun. Akan muncul nanti di masa-masa yang akan datang, di masa-masa umatku yang akhir. Itu dihadirkan di masa Nabi, kalimatnya keluar di masa Nabi untuk menunjukkan di masa jauh setelah Nabi. Ya, akan muncul kata Nabi di akhir-akhir masa umatku nanti para pendusta. Tapi diistilahkan bukan dengan kadzab, tapi dengan dajjal. Dajjal itu bukan munculnya dajjal di sini. Ya, kalau cuma dajjal saja tidak disebutkan dengan masih, itu bukan makhluknya, tapi sifat-sifatnya. Di antara sifatnya itu maaf ya, itu pintar. Pintar. Dajjal itu kalau nggak pintar, bagaimana nipu banyak orang? Ya. Mohon maaf yang kemarin tuh yang ada padepokan yang macam-macam, handphone, uang itu, yang begitu aja masih banyak yang tertipu. Bagaimana dengan dajjal yang muncul? Makanya itu hati-hati Pak, kalau nggak disiapkan bekal dari sekarang itu, pada yang kecil-kecil sudah lemah iman, bagaimana dengan yang dahsyat nanti tuh? Nunjuk ke langit hujan, hujan tuh. Ya nunjuk ke tanaman mati gitu. Itu bahaya gitu ya. Tapi ada sifat-sifat dari situ yang kemudian kata Nabi itu muncul menyerang orang-orang yang mengatakan dirinya muslim. Dajjaluna kadzabun, para pendusta, mereka orang pintar. Tapi bicaranya bukan dusta masalah dunia. Ya, maaf, kalau pedagang, pebisnis, pengusaha yang dusta itu kita temukan keseharian. Maaf, yang punya kedudukan dusta mudah didapati. Yang jadi masalah, ini dusta dalam masalah agama disampaikan oleh orang pintar. Kalau orang yang tidak punya gelar, orang-orang biasa itu bicara masalah agama, tidak paham, kita bisa tinggalkan. Tapi kalau yang profesor, yang doktor, yang macam-macam gitu kan, tiba-tiba bicara masalah agama, dan kata Nabi dusta isinya. Itu yang bahaya. Pernah dengar kalimat ini? Semua agama itu sama. Ya. Cuman caranya beda-beda. Menuju pada Tuhan yang sama. Pernah dengar kalimat itu? Saya mau tanya, yang nyampaikan orang bodoh apa orang pintar? Silahkan cek gitu. Ya. Saya mohon izin ya, sebodoh-bodohnya orang jahiliyah itu nggak pernah nyampaikan begitu. Sebodoh-bodohnya orang jahiliyah Pak. Dulu pernah ada di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam utusan datang kepada Nabi itu. Ya. Dan itu orang-orang masya Allah datangnya malam Bu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa orang mengatakan Muhammad, kita memang beda. Tuh ngaku kita memang beda. Tapi jangan sampai perbedaan ini menjadikan kita berselisih dan berperang. Kita gantian aja lah. Ya, sekarang kami yang coba menyembah Tuhan kamu. Malam ini langsunglah seketika. Besok-besok kamu yang ikutan ke kita. Ya. Apa yang terjadi? Turun surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Selesai. Muhammad katakan pada orang-orang yang tidak beriman itu. Ya, kafir itu orangnya. Yang tidak beriman itu mutlak orangnya. Ya, ini rumus ya. Kalau di Quran tidak disebutkan siapa orangnya, kapan kejadiannya, artinya peristiwa itu akan berulang di masa yang akan datang dengan tokoh dan nuansa yang berbeda. Di sampai hari ini pun akan ditemukan non-muslim, walaupun tidak menyakiti, tapi suka ngajak-ngajak. Ya, Idul Fitri ikut-ikutan pakai atribut kita. Begitu dekat-dekat hari rayanya, disuruh pakai atribut mereka, gitu kan? Ada yang begitu tuh. Ada Pak, Car Free Day, karnya yang free, yang lainnya enggak. Biskuitnya datang, ininya datang, obatnya datang gitu kan. Ngajak-ngajak, nyerang sih enggak. Cuman kata-katanya nyebelin gitu ya. Dari zaman Nabi sudah ada. Tolong sampaikan pada orang-orang seperti itu kalimat Qur'annya la a'budu sampai kapanpun. Tapi jangan pakai bahasa Quran lah, nggak akan nyambung. Cukup sampaikan, maaf Pak, seperti Bapak ini dari dulu sudah ada 15 abad yang lalu. Bapak bukan cuman ketinggalan, bukan cuman kesiangan, kemalaman, kesorean, kepagian. Dulu sudah ada. Dan kalimat kami sangat indah. Silahkan Bapak masing-masing ibadah, kami masing-masing. Selesai. Jangan buang-buang waktu pada yang tidak jelas. Saya sampai hari ini bukan cuman bingung, kadang-kadang kesel Pak. Setiap mau muncul di bulan Desember mau ke akhir-akhir, selalu saja datang pertanyaan, bagaimana hukumnya mengucapkan selamat pada perayaan agama lain? Kenapa nggak pernah selesai? Kan dari dulu ada tulis pertanyaan begitu, kenapa nggak pernah tuntas gitu kan? Dan itu munculnya pun setiap tahun sekali gitu. Mau dekat-dekat baru keluar lagi. Emang 11 bulan berikutnya pada kemana pertanyaan itu? Kan jadi nggak ada kerjaan gitu kan? Sama persis tuh begitu Ramadan. Mana yang benar? 23 apa 11 rakaat? Tiap tahun kenapa nggak selesai-selesai? Coba hadapi sesuatu dengan bening gitu, lihat pelan-pelan itu. Jelas sampai sini ya? Jadi Bapak dan Ibu sekalian, yang tadi itu ya. Jadi sebodoh-bodohnya orang jahiliyah itu Nabi sampai mengatakan yang terbodoh di zaman jahiliyah mengatakan kita beda.
orang pintar setelah keluar dari jahiliyah bisa mengatakan semua agama sama. Jadi sebetulnya yang pintar siapa? Orang jahiliyah apa orang-orang sekarang? Agak beda tuh. Sayang-sayang kalau sekolah tinggi-tinggi hanya untuk menunjukkan bahwa lebih bodoh dibandingkan orang jahiliyah. Kan agak kacau. Makanya kalimat nabinya, iyyakum wa iyyahum. Hati-hati dengan mereka itu. Kalimatnya menggunakan kata iya, sama dengan ini. Itu disamakan dengan bahayanya penyakit dengki, Pak. Jadi kalau ada orang-orang seperti tadi, maaf ya, yang mengatakan semua agama sama, perlu dibangun toleransi tapi dengan cara yang salah, itu sama dengan bahayanya penyakit orang yang punya penyakit hati dalam jiwanya. Hasad. Apa yang terjadi dengan itu? Lihat kalimatnya. Fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Penyakit iri itu kalau tidak segera diobati, kata Nabi, itu akan mengambil pahala-pahala kebaikan seperti api menghabiskan kayu bakar. Pernah lihat api, Pak? Nyala di kayu bakar, Bu? Maaf, kalau apinya nyala, itu kayu bakarnya langsung habis gak? Tidak, pelan-pelan. Begitu api nyala, kayu bakar habis. Kompor gak akan nyala itu. Dulu kan pakai kayu bakar kan? Begitu api dinyalakan, kayu habis. Ya bagaimana masaknya? Pasti pelan-pelan itu. Begitu dinyalakan, habis dikit-dikit, dikit-dikit, dikit-dikit. Itulah bahayanya hasad. Iri hati itu kalau nggak diobati tanpa sadar, sedikit-sedikit pahala hilang. Ya. Bagaimana cara hilangnya? Ditafsir di hadis Muslim, or hadis 5611 dari Abu Hurairah. Lihat kalimatnya. Atadrunal muflis, kata Nabi, tahukah kalian orang yang bangkrut kehilangan pahala itu? Orang yang bangkrut tahukah kalian, kata Nabi? Qulna ya Rasulullah, al-muflisu fina ma la dirham lahu wa la mata'a. Ya Rasulullah, orang bangkrut di antara kami itu orang yang sudah tidak punya uang sepeser pun, enggak ada aset sedikit pun. Logis ya? Perhatikan jawab Nabi. Al-muflisu min ummati, orang bangkrut dari umatku itu. Tolong garis bawahi ya. Nabi tidak mengatakan umatnya Musa, tidak mengatakan umatnya Isa, tapi ummati. Jadi ada yang mengaku umatnya Nabi tapi kehilangan banyak pahala di akhirat. Ya'ti yaumal qiyamati bi salatin, datang di hari kiamat dengan pahala salat yang banyak dikerjakan. Wasyamin, puasanya rajin, jangankan fardunya, sunnahnya dikerjakan. Wazakatin, zakatnya enggak terlewat ya. Wa ya'ti qad syatama hada, cuman sayang karena ada penyakit dalam jiwanya, fujur, merambat ke lisannya senang mencela si fulan. Wa qadzafa hada, menuduh si B. Wa akala mala hadza, mengambil harta orang lain tanpa dibenarkan. Bukankah orang iri kadang mengambil banyak hal? Menuliskan yang tidak tepat, mencela tidak pada tempatnya. Lihat, wa daraba hadza, seringkali bahkan berselisih tuh. Ya. Bahkan puncaknya itu bisa melukai. Wa sabaka dama hadza. Ada yang bahkan menghancurkan orang, menumpahkan darah dan menyebut nama Allah di dalamnya. Itu puncaknya penyakit jiwa, Bu. Pak, di kolbunya itu. Coba lihat tuh ya, sekarang kita dapatkan tembak orang, bom orang segala rupa. Tapi bukan dengan ketentuan yang wajar yang dibenarkan untuk membela Islam, bukan. Hanya untuk menampilkan tembak, bunuh, itu kan penyakit jiwanya itu. Banyak masalah. Di Aleppo sekarang macam-macam. Kok bisa sekali gitu kan anak-anak kecil, bom hancurkan ini macam. Kayak nggak ada dalam dirinya itu, kayak nggak ada iman gitu. Ya. Padahal kalau paham Quran satu ayat aja nggak akan terjadi itu. Demi Allah saya katakan, Quran surah keempat An-Nisa ayat ke-93, posisi paling kanan di pertengahan itu. Ya, Quran surah keempat ayat 93. Lihat kalimatnya, itu tegas sekali. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan. Siapa yang sengaja merencanakan pembunuhan pada satu orang beriman, satu orang aja. Satu orang aja. Fajaza'uhu jahannam. Maka kami akan siapkan baginya neraka jahannam, kata Allah. Satu orang aja. Khalidan fiha, gak akan saya beri kesempatan keluar dari situ, kekal dari dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka pada orang ini. Wa la'anahu, dilaknat dia kalau dia tidak tobat selama hidupnya. Wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Maaf ya, neraka jahanam itu nggak usah dilipatkan aja siksanya, itu sudah luar biasa. Orang masuk neraka jahanam itu udah diancam di Quran, akan masuk tanpa hisab. Ya, jadi ada orang masuk surga tanpa hisab, ada orang masuk neraka tanpa hisab. Penghuni neraka jahanam itu masuk surga, masuk nerakanya cepat banget tanpa hisab. Jadi begitu kelihatan hisab terjadi, ada yang pegang kitab dengan kanannya senang, gitu kan? Biyamini.
Ada yang di punggungnya begini takut, tiba-tiba ada segolongan orang, aduh kita bagaimana nanti ya hisabnya? Tiba-tiba turun ayat, Quran surah ke-18 ayat 100, posisi paling kiri sebelah atas. Lihat kalimatnya. Wa aradna jahannama yauma idzin lil kafirina arba. Pada orang-orang seperti ini kami akan langsung tampilkan neraka jahanam sejelas-jelasnya. Kalau bahasa bebasnya begini, kamu jangan banyak berpikir dan diskusi ya. Tempatnya nanti di sini, nanti langsung masuk aja ke situ. Ada yang begitu. Nah, yang ini menarik, Bu. Yang ini di An-Nisa 93 tadi, wa'adda lahu 'adzaban 'azima, sudah masuk neraka jahanam, dilipat gandakan siksanya. Neraka jahanam itu siksanya, belum masuk aja apinya udah kerasa. Quran surah ke-40 dari ayat 45 sampai 47 itu. Di 46-nya Allahu Akbar, an-naru yu'raduna 'alaiha. Api itu selalu ditampakkan, tampakkan, belum masuk tuh, apalagi sudah masuk. Itu dilipat gandakan. Jadi kalau orang paham ayat ini, cukup satu ayat ini untuk bisa mencegah pembunuhan terjadi. Pasti orang kalau benar-benar beriman tuh nggak akan berlaku begitu. Mustahil. Di kita juga pada aneh-aneh aja kalau saya lihat berita ada bom panci lagi. Ngapain bikin panci buat masak dipakai bikin bom? Kalau memang benar terjadi gitu ya, Masya Allah. Dan itu hebat sekali. Amerika punya bom gitu kan, beratnya 7,1 ya, radiusnya 150 meter. Rusia punya bom beratnya 8,2 ton, radiusnya 300 meter. Bom di kita 3 kilo, 300 meter. Masya Allah, luar biasa. Siapa yang bikin bom tuh? Lebih hebat daripada orang luar kan? 3 kilo Pak, 300 meter. Yang bikin ibu-ibu lagi tuh yang mau ledakinnya. Ya, hati-hati penguasa panci ibu-ibu Pak tuh di rumah. Kalau ada masalah yang punya panci ibu tuh. Itu baru panci, belum kulkas ya. Belum yang lainnya. Terus saya suka aneh-aneh. Kalau benar itu terjadi, kita doakan supaya bertobat gitu kan. Tapi kalau itu sesuatu yang salah kemudian dikemas dengan sesuatu yang buruk dan menjadi fitnah untuk Islam, kita pun doakan semoga dapat hidayah gitu. Mau cari apa sih? Toh nggak ada bom meninggal juga gitu. Ya, baik yang bikin isu, yang bikin masalah, plus juga yang melakukan masalah, ya kita jauhi Pak, Bu. Hal semacam itulah. Cukup selesai gitu. Nah, sekarang kembalikan ya. Kama ta'kulun narul hattaba, itu seperti api memakan kayu pelan-pelan. Nah, ini kata Nabi, kalau ada orang sholat kemudian mencela orang saja, ya, iri pada orang lain, itu bisa macam-macam aspeknya. Kemudian dicela misalnya, itu seketika tukhadhu hadza min hasanati wa hadza min hasanati, dipindahkan pahala sholatnya pada orang yang dicela tadi. Selesai. Anda sekarang sedang taklim, tiba-tiba bicarakan orang lain sampai nulis status misalnya, dia nggak datang hari ini, nggak dapat hidayah, misal. Itu pahala taklim Anda seketika pindah tuh ke orang itu. Alhamdulillah saya enggak Pak Ustadz, alhamdulillah enggak seperti ibu itu tuh. Itu pindah juga, sama gitu. Jadi seperti itu Pak. Fa in faniyat hasanatu, kalau habis kebaikannya nggak ada lagi misalnya tuh. Ya maaf, sudah haji tiba-tiba fitnah, hajinya pindah pada yang difitnah, habis itu. Melakukan keburukan, bohongin orang misalnya. Itu pahala orang-orang ini karena sudah tidak ada lagi, maka yang terjadi dosa orang tadi diambil ditimpakan kepada dia. Faturiha finnar, maka dilemparkan ke dalam neraka. Selesai. Maka coba hati-hati jaga amalan kita yang sudah dikerjakan, jangan banyak dibuang-buang. Ya, berselisih itu menghilangkan amalan, mencela itu menghabiskan pahala. Ngapain Anda belajar kalau untuk mencela orang lain nggak ada faedahnya? Untuk apa Anda sholat kalau harus dihabiskan pahalanya? Ya nggak nikmat ibadahnya. Ya, karena itu kita kembalikan sifat-sifat ini umumnya bukan karena masalah fisik, tapi masalah dalam jiwanya. Jelas sampai sini ya? Baik, sekarang baru kita obati ya. Pelan-pelan. Halo, lanjutkan. Kita lanjutkan ya. Baik. 1. Ya, pelan-pelan. Bismillah. Saya cek kembali ya. Saya cek kembali. Kalau penyakit kolbu tadi, maaf, berbahaya tidak? Mengandung dosa? Baik. Jika penyakit tidak mengandung dosa, maka sifat pengobatannya seketika, lebih mudah. Cari obat kata Nabi di dokter, obati selesai. Tapi penyakit ini tidak. Karena dia mengandung dosa, maka dosa-dosa ini mesti digugurkan terlebih dahulu sebelum penyakitnya hilang dengan rata. Baik, maka rumusnya yuk kita buat. Quran surah Nuh ayat 10. Sekarang kita ganti dengan nama surat ya. Quran surah Nuh
ayat 10. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ada ayatnya? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Istighfar. Alhamdulillah. Sudah? Ada ayatnya? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku katakan pada kaumku, ya, supaya mereka beristighfar kepada Allah, sungguh Allah Maha Pengampun segala dosa. Perhatikan, umatnya Nabi Nuh saat itu diajak untuk mendekat kepada Allah, beribadah. Ngajaknya bukan sekali dua kali, Pak, 950 tahun. 950 tahun. Yang beriman cuma segelintir orang. Tapi yang bermasalah pada kolbunya itu luar biasa banyaknya. Bukan masalah fisik. Sehat-sehat zaman Nabi Nuh itu. Tapi karena hatinya bermasalah, Nuh kamu seperti orang gila, kalau nggak selesai kami lempari. Azab bisa datang, jangan begitu. Sekalian aja turunin azabnya sekarang. Jadi banyak hal yang bukan cuma ngajak berdebat, tantang azab, Pak. Ketika penyakitnya ada dalam jiwanya disadari oleh Nabi Nuh, maka apa yang pertama kali disampaikan oleh beliau? Lihat kalimatnya, ini rumus cepatnya. Rumus cepatnya. Sekarang perhatikan sebentar ya, sebelum saya masukkan betul obatnya. Lihat gini. Tadi kalau penyakit jiwa, kolbu berdosa tidak? Dosa ya. Sekarang perhatikan. Perhatikan sebentar. Oh maaf, ini apa? Bukan, ini gelas Pak ya. Isinya air. Sekarang lihat. Saya lagi, ini apa? Gelas ya. Terbuka atau tertutup? Terbuka. Sekarang, kalau gelasnya terbuka, bisa saya masukkan spidol? Bisa, baik. Bisa saya masukkan handphone? Tidak, nggak cukup tuh ya. Baik, pelan-pelan. Baik. Tuh, fokus ya. Baik, sekarang perhatikan. Jadi benda-benda itu bisa masuk sesuai dengan ukurannya. Nah, perhatikan ya. Saat kita memohon kepada Allah, itu sumber-sumber kebaikan kita terbuka. Janji Allah, Anda mau minta apapun, itu seketika akan diberikan. Akan diberikan. Itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 186, posisi paling kiri sebelah bawah. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Kalau hambaku punya persoalan kemudian ingin mencari aku, ini sudah fitrah manusia. Kalau sedang punya masalah pasti menyebut nama Allah tuh. Nyari gitu ya. Fa inni qarib, Muhammad katakan pada orang mencari aku ini, yang bertanya kepadamu, aku dekat, gak usah dicari, memberi harapan. Secara psikologis itu menenangkan. Anda bertanya, Ustaz Adi mana ya? Belum datang. Aduh, nggak ada kabar nih. Dengan yang kedua dikatakan tenang, beliau sudah dekat katanya. Mana yang paling menenangkan? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Fa inni qarib. Poinnya, ujibu da'watad da'i idza da'an. Saya akan selalu jawab doa hambaku sepanjang dia berdoa. Bentuknya progresif, ya. Bahkan kalau dalam bahasa Inggris 3 itu, present, continuous, future. Jadi kalau kita minta, kata Allah, sifat doa itu ketika diminta akan selalu dijawab. Nggak ada doa yang tidak dikabulkan, Pak. Tidak ada. Kalau nggak sekarang, besok. Kalau nggak besok, nggak bisa sekarang kita menerima di alam kubur. Kalau nggak dapat di akhirat, pasti dikasih. Tidak ada doa yang tertolak, semua dikabulkan. Cuma yang jadi masalah, ketika Allah akan berikan, manusianya menutup pintu doa itu untuk datang. Ditutup dengan apa? Maksiat. Ketika seseorang berbuat maksiat, kata Nabi, hadir naktah sauda dalam jiwanya. Nutup, nutup, nutup. Semakin banyak maksiat dikerjakan, maka nutup seperti ini. Kalau sudah tertutup seperti ini, jangankan handphone, maaf, spidol pun gak bisa masuk. Yang paling berbahaya, jangankan doa, mohon izin ya, maaf, ajakan kebaikan pun gak bisa nyambung. Ya karena kebanyakan bermaksiat, bahkan yang paling bahaya makan yang haram. Haram itu seketika tuh, kalau sudah masuk ke perut ngalir dengan darah, Pak. Masuk ke tangan, masuk ke telinga, masuk ke mata. Kalau sudah masuk telinga, itu panggilan kebaikan gak bisa nyambung tuh. Susah. Allahu Akbar, gak tembus. Wa fi adhanihim waqra, Quran surah ke-6 ayat ke-25. Wa fi adhanihim waqra, ada orang yang di telinganya tuh ada sumbatan, gak bisa dengar, Pak. Ya, bola tuh jauh kedengaran banget tuh. Direncanakan bahkan sebelumnya itu. Ada tuh, hafal, diketahui betul itu. Masya Allah. Tapi Isya lewat, gitu kan. Maghrib gak dikerjakan, adzan gak kedengaran. Yang paling mulia,
saat seseorang tidak bisa mendengar kebaikan dengan telinganya, itu Allah saking sayangnya pada hamba ini akan ditampakkan lewat matanya. Orang nggak dengar adzan, nggak mau dengar, tiba-tiba dihadirkan orang lewat. Masya Allah. Dari mulai orang dewasa sampai anak kecil lewat. Pak, salat Pak. Mari, Masya Allah. Ya, mangga silahkan duluan. Silahkan, tuh kan. Om, salat Om. Ya, silahkan duluan. Dia sendiri nggak salat. Susah gitu kan ya seperti ini. Masya Allah. Om, nggak tahu ke masjid Om? Enggak. Kalau surga nggak tahu, masjid aja nggak tahu, apalagi surga. Masya Allah. Ini orang seperti ini susah tuh, dilihatin di mata nggak bisa, dengar di telinga nggak bisa. Apa yang salah? Ini yang masuk tuh. Ada penyakit dalam jiwanya. Ya, makanya turun ayat Quran surah kedua ayat ke-7 itu, posisi paling kanan sebelah atas. Khatamallahu ala qulubihim. Awas tadi, penyakit kolbu itu di mana adanya? Di kolbu. Nggak mungkin penyakit kolbu adanya di yang lain. Di kolbu. Jamak kolbu tadi apa? Qulub. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Perhatikan, pertama yang bermasalah kolbunya. Kalau kolbu bermasalah, tembusnya kemana? Telinga nggak bisa dengar, mata nggak bisa lihat. Kalau sudah seperti ini, dia tidak membuka sekat ini yang paling bahaya. Walahum adzabun azim. Maka hidup orang ini akan tersiksa itu. Di dunia tersiksa, di akhirat tersiksa. Orang yang punya penyakit hati itu, Pak Ambu, hidupnya nggak akan tenang. Demi Allah saya katakan nggak akan tenang. Ya maaf ya, mau tidur aja nggak tenang. Ya, tidur masih kepikiran nikmat orang lain. Dia punya rumah tapi masih mikirin rumah orang. Begitu mau tidur tuh kalimatnya masih jelek aja. Bahkan ada yang mohon maaf ya, mimpi pun masih dosa juga. Ya, gara-gara dia memang semua ini sedang tidur tuh. Sampai isinya bingung, Pak, bangun kenapa gitu? Ya Allah, kapan istirahatnya? Saat nggak tidur juga salah, saat tidur pun tidak tentram. Itu orang-orang seperti ini. Ya, bagaimana cara bukanya? Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Kalau kadarnya masih kecil-kecil, untuk menghilangkan dosanya dengan istighfar. Itu untuk meluluhkan dosanya. Ya. Kalau ini tutupnya ini dari apa tutupnya? Tuh, aluminium. Ya. Maaf ya. Lihat kalimatnya. Kalau tutupnya dari tisu bagaimana? Lebih lunak atau lebih keras? Lebih lunak. Ada yang kecil-kecil yang bisa ditembus begini tuh. Ya. Ini kalau dengan istighfar aja bisa dicabut begini. Maaf Bapak Ibu sekalian, itu tanpa sadar dalam beraktivitas dalam sehari itu akan selalu ada dosa yang pernah kita kerjakan, termasuk saya. Semuanya. Coba kalau nggak percaya cek dari ujung kepala sampai ujung kaki, itu pasti ada potensi dosa masuk itu. Ya, mata tuh. Sekarang sudah jam 2 lewat 7 menit. Saya mohon izin dari Anda bangun sampai dengan sekarang, berapa kali mata kita berbuat salah tuh, salah lihat. Pasti ada aja. Telinga salah dengar, ya kan? Lisan salah bicara, pikiran salah berpikir. Sekarang pun mungkin ada begitu, nggak tanggung-tanggung ustadznya juga salah dipikirin gitu. Bisa kejadian gitu kan, macam-macam terjadi. Nah itu yang kecil-kecil, itu seketika hilangnya dengan istighfar. Coba cek, Nabi beristighfar nggak dalam hidupnya? Sebelum tidur istighfar nggak? Berapa kali? 70 sampai 100 kali sebelum tidur. Nabi Rasul dijaga dari kesalahan, dijamin surganya, tingkat surga tertinggi, masih istighfar dalam hidupnya. Anda bukan Nabi, bukan Rasul, surga sampai zuhur ini belum jelas, hisab masih menegangkan, gak mau istighfar, aneh itu. Makanya orang-orang yang istighfar itu, ketika dia istighfar, maka sumber-sumber masalah yang kecil itu hilang, Pak. Makanya mohon izin ya, kalau ingin dijaga dari penyakit-penyakit hati, salah satu caranya kata Quran, biasakan istighfar. Astagfirullah. Jangan dibiarkan ada. Jadi begitu ada misalnya setan datang, tuh dia tuh sombong, jalan aja nggak nyapa kamu. Begitu muncul itu langsung astagfirullahaladzim. Itu nggak benar. Astagfirullah. Itu seketika akan hilang dan potensi dosa akan keluar. Ya. Kalau sudah seperti ini, masya Allah. Orang-orang yang seringkali istighfar dalam hidupnya, kemudian dia membiasakan itu, bukan cuma dijaga dari dosa-dosa yang kecil. Mohon maaf ya, cinta Allah pun akan diturunkan pada orang ini. Cinta Allah akan diberikan. Allah itu sangat mencintai orang yang membiasakan istighfar dalam hidupnya. Quran surah ketiga ayat 31. Posisi paling kiri sebelah atas. Quran surah ketiga ayat 31. Saya mau kasih rahasia siang ini. Maaf, ibu mau, bapak? Saya mau kasih rahasia, boleh? Baik, kita keluarkan dari Quran. Lihat ayat Qurannya. Quran surah 3 ayat 31, posisi paling kiri sebelah atas, ya, agak ke tengah sedikit. Qul
in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan Muhammad, jika kalian serius mencintai Allah, buktikan cinta itu dengan mengikuti aku, ikuti Nabi. Jadi, coba kita biasakan. Bangun tidur, ya maaf ya, non muslim juga bisa bangun tidur. Sama orang beriman juga bangun dari tidurnya. Masya Allah. Bahkan ya membuat kan hal-hal yang bisa mereka kerjakan. Ada yang bangun tidurnya, ada yang langsung cuci tangan, ada yang langsung duduk, ada yang langsung mandi. Anak-anak kecil bahkan mengatakan bangun tidur terus. Bukan, Nabi nggak begitu. Jadi kalau Anda ingin dicintai Allah, ikuti Nabi. Bagaimana Nabi bangun dari tidurnya? Ternyata ada sunnahnya. Ya, ada duduk dulu, ada mengusap sebagian dari bekas ngantuk, ada baca doa dulu. Nggak ada bangun tidur langsung mandi. Ada tahapan dia. Makan juga begitu. Mau minum pakai tangan apa? Kanan. Kalau cuman kanan, yang lain juga bisa dengan kanan. Masya Allah. Kemudian setelah itu minum dengan mengucapkan apa? Bismillah. Masya Allah. Setelah itu minumnya sambil berdiri atau sambil duduk? Duduk. Masya Allah. Turunannya kan ada semua tuh. Ketika Anda bisa ikuti itu, maka lihat kalimatnya. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Ini yang mau saya turunkan rahasianya. Bismillah. Kalau Anda serius cinta Allah, persamaannya ikuti Nabi SAW. Sekarang perhatikan, ini rahasia besarnya ayat ini. Kita turunkan persamaannya. Orang yang bisa mengikuti tuntunan Nabi dalam kehidupannya, maaf, bukan cuma sholatnya ikut Nabi ya, tapi lisannya pun ikut Nabi, pandangannya ikut Nabi, gitu kan? Kebiasaannya ikut Nabi. Maka yuhibbukumullah, cinta Allah akan diturunkan. Yuhibbukumullah, Allah akan cintai kalian. Yang menarik, kemudian diberikan persamaan oleh Quran. Perhatikan persamaannya. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, ternyata bukan dunia yang pertama diberikan. Jadi kalau bapak ataupun ibu mendapatkan kemuliaan dunia, jangan dulu bangga. Belum tentu Allah cinta dengan itu. Jelas ya? Nah, apa yang Allah berikan? Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan ampuni dosa hambanya. Ampunan dosa. Jadi orang-orang yang dicintai Allah itu, seketika yang Allah berikan pada orang ini, Allah ampuni dosanya. Gugur, dihabiskan semua. Gugur, selesai. Yang paling menarik, sekarang perhatikan persamaannya. Cinta Allah bersanding dengan ampunan dosa. Kalau kita buat persamaan terbalik seperti ini, berarti orang-orang yang sering meminta ampunan dosa dari Allah itu berpotensi lebih cepat mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan persamaannya. Orang yang dicintai Allah maka akan diampuni dosanya. Persamaan terbaliknya, orang yang sering meminta ampunan dosa bukankah akan cepat mendatangkan cinta Allah? Halo? Ya kan? Jadi orang yang sering minta ampunan dosa itu akan cepat mendatangkan cinta Allah. Persamaan terbaliknya. Di orang-orang yang sering istighfar, cara meminta ampunan dosa, kunci pembukanya ini, istighfar. Di orang yang sering istighfar, astagfirullah, 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 Masya Allah, itu matanya akan dijaga oleh Allah. Begitu melihat yang tidak baik menurut Allah, dia akan palingkan, astagfirullah, astagfirullah. Tangannya juga begitu, kakinya juga begitu. Dan hebatnya, ini yang paling mulia. Orang-orang yang sudah mendapatkan cinta Allah, ahli istighfar ini, ahli istighfar, kalau sudah mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Masya Allah, kemuliaannya tanpa meminta pun doanya segera dikabulkan. Orang yang biasa istighfar itu diantara kemuliaannya, Allah akan cepat mengabulkan kebutuhannya tanpa dia harus memintanya. Butuh sesuatu, datang. Butuh sesuatu, datang. Padahal orang ini belum tentu minta. Ini pernah dipraktekkan oleh seorang tukang roti di zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Pak, beliau pahami betul konsep ini. Ya. Kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, beliau punya rumus, ya, masa setelah Imam Ahmad, sampai disebutkan rumusnya. Kalau Anda punya permohonan yang cukup banyak, tapi waktunya singkat, kata beliau, cukup perbanyak istighfar. Begitu Anda istighfari, itu sebelum dimintakan Allah bisa kabulkan, kalau benar kebiasaan istighfar. Ya. Imam Ahmad itu pernah lewat, kemudian beliau datang ke Mesir. Di Mesir masuk masjid. Ya. Begitu masuk ke masjid, tiba-tiba petugas masjidnya langsung mengusir beliau. Ukhruj, katanya, keluar. Itu imam besar, Pak.
dikenal dia seantara jagat ya, cuma saking tawadhunya pakaiannya biasa-biasa. Seperti Syekh Yasin Al-Padangi, Bu. Ya, ibu atau bapak yang dari Padang itu ada ulama besar tuh. Ya, saya sampai hari ini masih kagum, saya terus belajar. Sampai tadi saya nunggu di mobil tuh saya masih pelajari beliau itu. Ya, bagaimana santunnya, tawadhunya, pakaian macam-macamnya. Itu ahli sanad, Pak, sedunia itu. Sedunia, semuka bumi ahli sanad itu. Ya, itu luar biasa, Masya Allah. Pakaian, tampilan sederhana, macam-macam. Jadi kalau Anda ke Mekah itu belum kenal pertama kali, mungkin nggak akan kenal kalau itu ulama besar tuh. Kadang-kadang orang tawaf beliau bawain air, zam-zam, setelah selesai dikasihin, duduk pakai sarung begini, pakai kaos, tapi muridnya ada yang dari Mesir, ada yang dari Mekah, ada yang dari macam-macam, itu luar biasa. Ya. Nah, yang paling menarik, Imam Ahmad itu sederhana luar biasa. Ini nggak tahu, ukhruj katanya, keluar. Imam Ahmad karena paham fikih, kata beliau, ana astarih qalilan, saya istirahat sebentar. La, barrah. Barrah itu sudah mulai kasar. Barrah. Kata Imam Ahmad, astari, da'ni astari. Gak apa-apa, tolong perkenankan saya istirahat sebentar, saya capek katanya. Rawah enta, rawah. Ya. Rawah itu sudah lebih kasar lagi dari kata roh. Maksudnya, tolong keluar dari sini sekalian dengan roh-rohnya. Rohnya pun jangan ada di sini, keluar. Itu kalau Anda ke Mekah misalnya kan, atau ke tempat di Arab, ada orang mengatakan rawah enta, rawah. Itu tandanya lagi marah, Pak. Jangan senyum. Rawah. Itu musir, ya, musir itu, suruh pergi. Kalau bisa rohnya pun jangan di situ, pergi kata orang ini. Imam Ahmad keluar, kemudian di teras itu beliau juga sandaran, disuruh pergi lagi. Begitu keluar dari masjid, jalan beliau, singkatnya bertemu dengan makhbaz, tempat jualan roti. Ya, syar'i rati, menjual dengan syar'i. Ya, baik. Dia setiap datang orang lewat melihat, masya Allah, kalimatnya bagus sekali. Imam Ahmad lewat dipanggil, Syekh istari hona, Syekh tolong istirahat di sini dulu, kelihatannya capek katanya. Begitu bikin, perhatikan beda antara sari roti dengan syar'i roti. Yang ini setiap diaduk begini, astagfirullah, dibikin begini, astagfirullah, gini astagfirullah, selalu istighfar. Kata Imam Ahmad, ya Syekh, ma faidatu istighfarika? Apa faidahnya istighfar kamu itu? Imam Ahmad tahu, cuma ingin menguji ini, apa manfaatnya katanya. Perhatikan, wallahi demi Allah katanya, tidak pernah saya membiasakan istighfar ini kecuali Allah selalu mengabulkan doa-doa saya. Selalu mengabulkan doa-doa saya. Cuman wallahi cuman satu aja yang belum terkabul sampai hari ini. Mudah-mudahan Allah sebelum mengabulkannya sebelum saya wafat atau dia yang kembali pulang duluan. Apa itu kata Imam Ahmad? Wallahi saya bermohon kepada Allah supaya bisa dipertemukan dengan Imam Ahmad bin Hanbal sebelum saya meninggal atau beliau yang meninggal duluan. Kata Imam Ahmad, Allahu Akbar, rupanya saya diperjalankan ke Mesir ini, masuk ke rumah Allah sampai diminta keluar sampai ke sini gara-gara istighfar kamu ini katanya. Jadi bisa digerakkan gitu. Itu istighfar, Pak. Itu kemuliaannya luar biasa. Ya. Tapi tolong jangan lakukan itu kepada saya gitu. Anda bisa istighfar, Masya Allah. Makanya ahli surga yang biasa istighfar, surganya istimewa, bukan surga biasa. Itu ada di Quran surah ke-51 ayat 18. Lain, Pak, bonusnya itu lain. Ya. Dia ditempatkan di taman surga. Ya. Taman surga itu kemuliaannya beda dengan surga biasa. Kalau Anda insya Allah masuk surga, kalau di surga biasa itu yang melayani pelayan surga, namanya wildanun mukhalladun. Ya, kalau laki-laki dilayani oleh bidadari surga, kalau perempuan oleh pangeran-pangeran surga, cantik dan gantengnya tak terlukiskan. Kata Nabi, nggak usah dibayangkan, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara 'ala qalbi bashar. Nggak pernah kelihatan oleh pandangan kita, nggak pernah terdengar oleh telinga, bahkan dipikirkan pun nggak akan seperti itu. Itu masih kelas biasa. Tapi taman surga yang ngasih langsung semua Allah, tanpa perantara, kun fayakun ada, dan nggak perlu dibayangkan. Dan penghuni surga seperti ini, itu sebelum masuk ke surga pun sudah diperkenankan melihat Allah tanpa hijab. Ada di Quran surah 75 ayat 22 sampai 23, posisi paling kiri sebelah atas. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Ada orang-orang yang masya Allah, saat dia dihisab itu wajahnya berbinar gembira. Ya, padahal belum masuk surga. Ya, ila rabbiha nadhirah, karena bisa melihat Allah tanpa hijab langsung seketika. Ya, nggak usah dibayangkan, nggak boleh. Tapi ada seketika. Masya Allah, apa yang terjadi? Quran surah 51 dari ayat 15-nya. Nanti ketemu di ayat 18. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Nah, sungguh ada sementara orang-orang takwa itu tempat tinggalnya di taman surga. Taman surga, masya Allah. Kalau di Firdaus ya taman surga Firdaus ya. Indahnya luar biasa. Ada karakteristik yang bisa anda bumikan tuh nilainya dalam kehidupan orang di bumi. Akhidina ma atahum rabbuhum. Ini syahidnya. Orang-orang ini itu akan langsung mengambil apapun di nikmat surganya, diberikan langsung oleh Allah. Gak ada perantara.
Akhidina ma atahum rabbuhum. Apa amalannya? Ini yang harus Anda turunkan ke muka bumi. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Saat di muka bumi, saat di dunia, itu orang-orang ini muhsin, berbuat ihsan. Ya. Kalau Anda ingin jadi penghuni di sini, turunkan karakteristiknya, kemudian tuangkan dalam kehidupan di bumi, Anda kerjakan itu. Apa amalannya?